Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam acara gereja kita, Tuhan Menyapa. Nah, hari ini Saudara, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan singkat bagi kita. Saya ambil judul You Are Chosen. Anda dipilih, Saudara. You are chosen. Saudara, ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, Saudara, berasal dari Yohanes 15. Ayat 16 yang bunyinya seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amen. Nah, Saudara, gegap gempita pemilu di Indonesia, di negara tercinta kita, Saudara, sudah berlalu. Nah, ada banyak yang bergembira, penuh kemenangan. Karena apa, Saudara? Karena partai atau orang yang mereka agungkan atau dambakan, idolakan terpilih. Tetapi tidak sedikit Saudara yang mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena partai atau orang tertentu yang mereka idolakan, inginkan menjadi pemimpin, tidak terpilih. Bahkan saya dengar banyak di berita, Saudara, ada banyak caleg-caleg yang gagal, Saudara, akhirnya mengalami stres. Kenapa? Karena uang sudah digelontorkan begitu banyak, tetapi mereka akhirnya tidak terpilih. Mereka kecewa. Tidak sedikit Saudara yang meminta kembali uang atau barang yang mereka berikan kepada orang lain. Nah, Saudara, kenapa saya angkat isu ini? Supaya kita mendapatkan sedikit gambaran betapa Saudara sebenarnya orang yang dipilih atau diberi kepercayaan adalah orang-orang yang seharusnya, Saudara, orang-orang yang tidak biasa, tetapi memiliki ability atau kemampuan. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk menjalankan amanah, bahkan memimpin orang lain kepada tujuan tertentu. Saudara, kata memilih di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Yohanes 15:16, itu berasal dari kata eklegomai, Saudara, yang berarti to select, to make a choice, to make an option. Saudara, ketika Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau, artinya Tuhan mengadakan seleksi di dalam setiap kehidupan manusia, dan Dia memilih, menetapkan Saudara menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa. Kenapa, Saudara? Kalau manusia yang memilih seseorang, kita bisa salah, Saudara. Kita tidak tahu orang itu. Tetapi kalau Tuhan yang memilih Anda dan saya untuk satu rencana tertentu, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini Saudara dan saya ada di tempat ini, melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, Saudara percayalah, Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih Saudara dan saya. Nah, ada 3 hal seperti biasa yang saya mau bagikan kepada Saudara tentang you are chosen. You are chosen. Anda yang dipilih, Saudara. Yang pertama, kita dipilih untuk diselamatkan. Amin, Saudara. Tentunya ada banyak perdebatan teologi masalah pemilihan ini, Saudara. Oh, ada yang berkata sekali diselamatkan tetap selamat, tidak peduli dia berbuat dosa. Ada juga yang berkata, Saudara, kalau engkau diselamatkan, engkau tidak memelihara keselamatanmu, engkau akan jatuh dan engkau tidak akan masuk dalam surga. Saudara, perdebatan itu bagi saya tidak penting, tapi saya percaya firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tetapi ingat, Saudara-saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan. Artinya apa? Artinya ada banyak orang-orang juga yang tidak diselamatkan. Saudara, tugas kita sebagai orang percaya memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus bertugas untuk menjamah hati mereka bagi mereka yang menolak keselamatan bukan milik mereka. Yang kedua, Saudara, kita dipilih untuk melayani Tuhan. Bapak Saudara sekalian, ketika engkau diselamatkan, ketika engkau melahir baru, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu bukan langkah akhir, itu adalah langkah awal. Selanjutnya, Saudara, apa yang Tuhan inginkan? Saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kemampuan dalam setiap kehidupan kita. Pakai itu, Saudara, kembalikan itu untuk melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apapun kemampuan kita, apapun karunia kita, apapun talenta kita, kembalikan untuk melayani Tuhan. Nah, yang terakhir, Saudara, kita dipilih untuk melayani sesama. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi kasihilah juga sesamamu. Kasih kita kepada Tuhan tidak cukup hanya kita dengan Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bahas sedikit tentang kasih.
Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemampuan kita mungkin tidak sampai kepada mengasihi Tuhan secara agape. Itu sebabnya saudara, ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, dia tidak bertanya apakah engkau agape, dia berkata apakah engkau phileo dengan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu saudara sampai di mana kita bisa mengasihi dia. Tapi saya mau katakan, di level manapun kita mengasihi Tuhan, di level apapun saudara, kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama kita. Supaya apa saudara? Supaya orang yang tidak bisa melihat Tuhan, dia melihat Tuhan dalam hidup Anda. Saudara merasa program ini memberkati saudara, video ini menguatkan saudara, bagikan saudara, subscribe, like, follow, supaya setiap kali gereja kita mengupload video yang baru, Bapak Ibu saudara sekalian mendapat notification dan hidup Anda diubahkan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.